Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Video kali ini kita akan bahas masalah hal-hal yang membatalkan wudhu disebabkan menyentuh dengan perempuan, gitu. Tapi lebih spesifik kita akan menyoroti tentang pemahaman yang kadang masih keliru, yaitu bersentuhan dengan saudara ipar tidak membatalkan wudhu. Ini adalah video lanjutan di video saya yang sebelumnya, ya. Di video saya sebelumnya itu membahas tentang masalah bagaimana hukum seseorang itu berduaan atau kholwah dengan ipar, atau misalnya boncengan juga sama. Maka kemarin sudah kita bahas dan itu hukumnya nggak boleh, karena dari Rasulullah mengatakan bahwa ipar itu adalah alhamul maut, yaitu saudara ipar itu adalah sebuah kematian. Dalam artian itu haramnya itu lebih sangat, ya, karena kebanyakan orang keliru dalam memahami tentang ipar. Lalu ini juga merembet dalam pembahasan bab wudhu. Jadi ketika seseorang itu milik ipar, kadang masih menyangka bahwa ipar itu tidak membatalkan wudhu. Memang gini, ya, yang perlu kita pahami adalah konsep tentang membatalkan wudhu. Salah satunya adalah bertemunya kulit laki-laki dan perempuan, yang mana keduanya itu sudah mencapai umur layak untuk disawati. Jadi yang laki-laki sudah layak untuk disawati, sudah dewasa, dan yang perempuan itu juga sudah sama, layak untuk disawati. Itu maka ketika kulitnya itu saling bertemu, itu membatalkan wudhu. Jadi pemahamannya itu bukan umur 7 tahun 8 tahun, tidak, tapi ketika memang di suatu uruf, ya, di uruf suatu daerah tersebut antara laki-laki dan perempuan ketika umur sekian itu sudah bisa disawati, ya maka itu membatalkan wudhu. Jadi tidak tertentu apakah ini sudah boleh atau tidak. Terus masalah ipar menyentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah sama-sama layak disawati itu membatalkan wudhu, kecuali apabila ada sifat mahram. Tapi mahramnya yang ala takbid. Contoh mahram ala takbid adalah di sini sudah. Ini saya baca dari perkara yang membatalkan wudhu yang keempat, warobiuha talaki basyaratai dzakarin wa unsa. Jadi yang nomor 4 dari perkara yang membatalkan wudhu adalah bertemunya dua kulit antara laki-laki dan perempuan, walau bila syahwatin, meskipun tanpa syahwat. Kemudian di bawahnya itu ada lanjutannya, la talaki basyarataihima ma'a mahromiatin. Tidak membatalkan wudhu apabila yang saling bersentuhan itu kulitnya memiliki sifat mahram. Mahram, ya, baik binasabin au rodoin au musaharotin, baik itu nasab, mahram nasab, atau rodok, yaitu anak rodok dan semacamnya, au musaharotin, atau sebab sifat mertua, lintifa imadinati syahwah, karena sudah tidak ada tanda-tanda munculnya syahwat di sana. Kemudian au musaharotin, nah ini sifat besan atau mertua ini mencakup bagaimana? Ai tujibut tahrim ala takbid ka umi zaujati. Maka yang tidak membatalkan wudhu itu ketika mantu kemudian bersentuhan dengan mertua, itu enggak membatalkan wudhu. Misalnya mantu laki-laki bersentuhan dengan mertua perempuan, itu enggak batal wudhu. Atau sebaliknya, menantu perempuan kemudian bersentuh dengan mertuanya yang laki-laki, bapaknya suaminya, maka gimana? Maka itu enggak batal wudhunya. Cuman, nah ini bihila fima idza kanat tujibut tahrim la ala takbid. Beda halnya ketika hal yang mengharamkan tadi itu tidak selamanya. Contohnya apa? Ka ukhti zaujatihi. Contohnya adalah saudara dari istrinya. Fa innal wudu'a yantaqidu bilamsiha. Maka wudhunya itu batal sebab menyentuh saudara iparnya. Karena itu haram dinikah bukan atas dasar takbid, ya, tapi karena jam'u, ya, jam'u, nggak boleh mengumpulkan antara dua saudara menjadi satu pernikahan, satu ikatan pernikahan, nggak boleh. Jadi intinya gimana? Intinya adalah ketika seseorang itu menyentuh iparnya itu membatalkan wudhu, dan ini yang harus kita ketahui, karena memang banyak sekali pemahaman yang masih menyangka bahwa ipar itu tidak membatalkan wudhu. Pada kenyataannya di fikih Syafi'i, di fikih mengatakan bahwa menyentuh saudara ipar itu membatalkan wudhu. Jadi semoga bermanfaat. Wallahu
bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.